Selamat siang, Bapak, Ibu, kakak-kakak, teman-teman sekalian. Terima kasih sudah mau bergabung ya dengan webinar kami. Selamat siang. Selamat siang, Om. Oke, baik. Terima kasih. Hari ini kita akan melakukan webinar ya, tentu saja dengan para narasumber yang memang sudah berpengalaman di bidangnya. Hari ini kita akan membahas ya mengenai peran vital konseling dalam rawatan dan juga dukungan HIV ya. Nah, tentu saja mungkin selain medikasi ya, ada aspek lain yang mungkin bisa kita pelajari nih, bagaimana supaya kita dapat sukses dalam mengelola dan juga melakukan perawatan terhadap kondisi kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mau perkenalkan dulu, ada 3 narasumber ya untuk kita hari ini. Yang pertama, ada Bapak dosen kita dari Universitas Indonesia, Bapak Bona. Beliau sudah malang melintang di dunia perkonselingan, sebagai psikolog tentunya. Sudah banyak jam terbangnya, dan dia juga sekarang kalau tidak salah kandidat S3 ya, Iya, untuk betul. di bidang psikologi dan konseling ini. Nah, mungkin nanti untuk lebih lengkapnya bisa beliau perkenalkan sendiri ya, Pak Bona ya. Kemudian yang narasumber kedua tentu juga dengan pengalaman yang sudah panjang ya, ada Ibu Wasiati atau biasa kita panggil Ibu Tika. Beliau merupakan pengurus pusat dari Perhimpunan Konselor HIV dan VCT ya Indonesia. Nah, beliau juga bergerak di dunia HIV ini sudah cukup lama, jadi mungkin banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari beliau. Kemudian yang ketiga ada Bapak Indra. Bapak Indra merupakan salah satu penerima manfaat juga di layanan dan anggota komunitas juga. Mungkin kita dapat ya. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Mungkin nanti kita juga banyak bisa belajar ya dari pengalaman beliau. Ya, apa sih yang mungkin bisa kita petik gitu ya, agar kita tetap bisa menjaga atau mengelola kondisi kesehatan kita. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja dulu ke narasumber pertama. Tapi nanti tentu para peserta dapat melakukan tanya jawab ya. Nanti silakan bisa raise hand, bisa juga nanti tulis di kolom chat seperti itu. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Waktu dan tempat akan saya persilakan ke Pak Bona. Silakan Pak Bona. Baik, terima kasih Mas Gibon untuk pembukaannya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, rekan-rekan, Mas Gibon, Bunda Ida, Mbak Tika, Mas Indra, dan juga rekan-rekan semua yang sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Senang sekali saya Bona Sardo Hutahayan kali ini akan sharing tentang peran konseling dalam mendukung kondisi kesehatan. Saya akan sharing untuk materi saya. Ini saya baru pertama kali ini Mas Gibon pakai Google Meet, bentar ya. Saya lihat ini dulu. Present now ya, betul ya? Oke. Pastinya sih ini nih. Saya share. Waduh, kok saya nggak bisa nih Mas Gibon. Bentar ya. Dari panitia. Baik, mau saya bantu? Saya Boleh Mas Gibon? Oke, baik. Saya nggak bisa tadi tuh.
Ada materi yang saya kirim kemarin dalam bentuk PDF ya, Mas Gibon ya? Maaf ya, Bapak Ibu. Sebentar ya, saya betul ya, ini ya, Mas Buna ya. Betul. Betul, Saya, betul. atau saya share slide saya yang ini, PPT, atau apa? PPT-nya. Boleh. Saya share-nya ke Bunda Ida ya. Baik. Oke. Baik, sambil kita Ya. tunggu, mungkin bisa diberikan introduksi mungkin. Ya, baik. Terima kasih Mas Gibon. Bapak Ibu, mohon maaf atas sedikit kesalahan teknisnya. Mungkin saya bisa membuka dulu, tadi juga sudah diperkenalkan oleh Mas Gibon. Aktivitas saya saat ini, saya sudah aktif kembali di Fakultas Psikologi UI sebagai staf pengajar, sebagai dosen. Saya baru kembali dari Belanda kurang lebih 1,5 bulan yang lalu untuk menempuh studi S3 saya, dan memang topik penelitian saya fokusnya di treatment HIV, treatment HIV. Apa sih faktor-faktor pendukung dan juga penghambat dari pengobatan ARV pada pasien atau pada orang dengan HIV di Indonesia. Gitu. Dan selain itu juga tadi Mas Gibon sudah share juga bahwa saya juga masih terima klien gitu ya untuk konseling dan juga untuk terapi, dan sampai sekarang juga masih aktif juga online maupun offline. Dan ada juga klien-klien yang dengan kondisi kesehatan medis tertentu gitu. Itu mungkin sedikit tentang saya ya. Wah, hilang lagi Mas Gibon. Ya, sudah. Oke. Mungkin sambil jalan aja nih, peran konseling dalam mendukung kondisi kesehatan. Boleh next Mas? Ya. Ini Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kalau ada yang nanti mau kirim-kirim pesan atau mau bertanya, mungkin lewat dari sesi ini silahkan ke Instagram saya di @bonasardo atau lewat email bonasardo@ui.ac.id. Dan memang kesempatan studi di Belanda ini memberikan saya kesempatan untuk ikut konferensi, khususnya konferensi tentang HIV di yang terakhir tahun kemarin itu di Puerto Rico, kemudian 2 tahun lalu itu ada di Belanda juga. Dan beberapa tahun yang lalu ada di online, tapi ya waktu zaman-zaman COVID itu kita online, tapi negara asalnya itu ada di Polandia. Boleh next Mas? Oke, mungkin ini saya langsung tanyakan saja. Tadi saya niatnya pakai Mentimeter gitu ya, tapi nggak apa-apa mungkin untuk menghemat waktu. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, mungkin ada yang sudah pernah menerima konseling gitu ya, mungkin, atau mungkin juga ada yang belum pernah, itu sama sekali belum pernah. Boleh next Mas? Dan pertanyaan berikutnya, apakah jika Bapak Ibu menerima konseling itu berarti Anda itu tidak sehat mental, atau tidak waras, atau ini sebetulnya saya nggak boleh nih menggunakan kata ini gitu ya. Wah, masyarakat umum biasanya bilang, wah kalau saya konseling ke psikolog itu berarti saya gila dong Mas Bona. Tidak berarti seperti itu Bapak Ibu ya, karena banyak sekali orang-orang yang konseling ke psikolog atau mungkin ke konselor terlatih atau profesional, itu mereka hanya ingin sekedar mendapatkan masukan atau hanya ingin sekedar curhat gitu ya. Dan mungkin ini kurang lebih sama gitu dengan ketika Bapak Ibu curhat ke teman dekat, tapi bedanya konseling dengan konselor terlatih atau dengan psikolog itu ada teknik-teknik yang pasti tidak dimiliki oleh teman sendiri gitu. Karena biasanya dengan teman itu mungkin pas curhat langsung disalah-salahin, "Oh, lu sih, lu yang begini kan, lu gak dengerin sih," lala macem-macem lah gitu ya. Next Mas. Nah, apa sih berarti konseling itu gitu ya. Kita mungkin awalnya kita pengen tahu dulu apa sih konseling. Silakan next. Nggak apa-apa, terusin aja Mas. Next lagi. Ya. Konseling tuh sederhananya pembicaraan konfidensial, berarti kan penuh rahasia gitu ya. Jadi nggak boleh ketahuan
oleh orang lain ke orang lain. Jadi hanya si klien dan juga si konselor terlatihnya ini. Konselornya harapannya dia bisa mendengarkan, kemudian membantu si kliennya itu untuk menemukan cara mengatasi masalah-masalah emosional gitu. Analoginya itu saya taruh di bawah gitu ya, ada tong sampah. Biar gampangnya gitu ya Bapak Ibu. Maksudnya tong sampah gimana Mas Bona? Jadi kalau Bapak Ibu di rumah, di kosan, di kantor gitu kan ada tong sampah tuh ya. Ada tong sampah di dekat meja, di dapur. Nah, kita buang sampah tuh ke tong sampah itu tuh kan ya. Dari setelah seharian kita buang sampah di situ, pas sore hari mungkin tong sampah itu penuh. Akhirnya harus kita apain Bapak Ibu? Suaranya kecil sekali, Bu. Suara kecil sekali Bu Ayu. Bisa dengar suara saya, Bu? Halo? Bisa? Kedengeran, Aman ya, Mas Pak. Gibon ya? Kedengeran ya? Aman. Wah, Iya, aduh Kak kedengeran. Antonia Blanco, selamat siang. Kedengeran. Oke. Kedengeran, Mas Bona. Baik, terima kasih. Jadi memang analoginya, saya kembali ke analogi tadi, setelah kita buang sampah di tong sampah itu, pasti harus kita buang lagi ke tempat yang lain, ya kan? Ke tempat tong sampah yang lebih besar lagi, mungkin ke depan rumah, ke depan tempat kantor, gitu ya. Jadi, dan begitu seterusnya, sampai akhirnya sampah itu kita buang ke tempat pembuangan yang lebih besar, entah didaur ulang atau untuk digunakan hal yang lain, gitu. Analoginya sama Bapak Ibu, konseling itu seperti itu. Jadi kita memanfaatkan curhat ke konselor, ke psikolog untuk kita buang sampah-sampah emosi, pikiran-pikiran yang mungkin negatif, kok masalah-masalah tentang pekerjaan, tentang kondisi kesehatan fisik kita ke si konselor atau ke psikolognya untuk nanti kemudian diolah lagi, gitu ya. Entah didaur ulang atau ya sekedar pengen buang sampah aja, pengen curhat aja. Boleh next Mas? Ya, ini lagi tadi analoginya. Jadi bisa membantu apa saja sih konseling itu? Saya yakin teman-teman udah pada tahu lah ya. Antara lain konseling secara umum tuh bisa bantu masalah kesehatan mental. Itu yang paling umum memang. Contohnya masalah-masalah depresi, kecemasan, ini yang juga umum terjadi di masyarakat kita gitu ya. Kecemasan yang dari skala yang sangat rendah sampai yang sangat-sangat tinggi gitu. Yang mungkin akhirnya kalau sudah skalanya tinggi sekali butuh penanganan yang lebih profesional. Jadi butuh terapi, kita sebutnya psikoterapi. Karena konseling biasanya tarafnya tuh masih bisa inilah skala rendah ke medium dan bisa ditangani oleh tidak hanya psikolog tapi juga bisa oleh konselor yang terlatih. Gitu. Juga membantu masalah kesehatan fisik. Contohnya HIV, diabetes, kanker, masalah-masalah fisik yang lainnya, karena kan pasti ada penyesuaian juga ya dengan gaya hidup yang baru atau dengan status kesehatan yang baru. Yang tadinya tidak memiliki HIV, akhirnya positif HIV. Yang tadinya tidak harus atur-atur makan, ya kan, karena gula darah baik-baik saja, tapi setelah didiagnosa diabetes, akhirnya harus mengatur pola makan, gitu, supaya gula darah terkendali. Yang ketiga, peristiwa kehidupan yang sulit nih. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah mengalami atau ada teman dekat yang juga pernah mengalami kedukaan, kehilangan orang tua karena meninggal dunia atau bahkan karena juga sakit kemudian meninggal dunia, atau pengalaman putus cinta gitu ya. Ada beberapa orang nih jadi peristiwa kehidupan yang sulit, tapi mungkin bagi orang yang lain ya udah santai aja lah gitu kan putus cinta. Tapi ini bisa jadi isu yang sangat-sangat bisa dibantu juga dengan konseling. Sama stres pekerjaan, ya itu juga peristiwa kehidupan yang cukup sulit bagi beberapa orang, atau mungkin pindah kerja gitu. Dan masalah-masalah emosi yang lain seperti misalnya ada beberapa orang yang sulit banget tuh untuk meregulasi emosi marah gitu ya, untuk ngatur kemarahannya dia. Atau mungkin punya teman yang kenapa sih dia bocor banget, dikit-dikit nangis. Nah, dengan konseling ini harapannya bisa dibantu juga untuk masalah pengaturan atau pengelolaan emosi-emosi yang seperti ini. Dan masalah-masalah lain Bapak Ibu seperti misalnya isu-isu seksualitas, ya identitas, orientasi seksual dan juga aspek-aspek lain selain dari keempat yang sudah saya sebutkan di atas. Itu secara umumnya. Kita boleh lanjut, Mas. Berarti kalau secara spesifik nih, ya, kalau tadi kan salah satunya konseling bisa membantu masalah kesehatan fisik, contohnya juga pada pasien-pasien diabetes, HIV, dan lain-lain. Nah, berarti konseling HIV
gampangnya ya pembicaraan konfidensial antara klien dan konselor yang bertujuan untuk membantu klien atau di sini si pasiennya, si orang dengan HIV ini untuk mengelola stres dia dan mengambil keputusan personal terkait dengan kondisinya atau statusnya yang baru. Termasuk dari mungkin mulai dari tes, persiapan untuk tes HIV, sampai akhirnya kalau dia dinyatakan didiagnosis positif, mempersiapkan untuk inisiasi obat, kemudian untuk memantau perjalanan treatment dia, apakah patuh atau tidak. Nah, disinilah peran konseling untuk khususnya pada pasien-pasien HIV. Next, Mas. Ya, langsung next aja. Ini saya bikin animation soalnya jadi kepotong. Nah, peran konseling dalam mendukung kondisi kesehatan fisik dan contohnya juga pada orang dengan HIV gitu ya. Saya bikin singkatannya supaya gampang diingat Bapak Ibu, IPIKA gitu ya, IPIKA. Kepanjangan dari apa sih? Kita lihat satu-satu ya, kita cek satu-satu. Yang pertama, konseling ini bisa berperan juga untuk memberikan informasi. Mungkin ada di sini teman-teman badis atau PMO gitu ya, pendamping minum obat atau juga yang juga konselor gitu. Yang pasti ketika bertemu dengan klien tuh dia baru didiagnosis masih kalut gitu ya, masih kacau pikirannya, belum bisa menerima juga kondisinya, akhirnya teman-teman juga kasih informasi gitu. Sebatas memberikan informasi, alurnya gimana sih kalau pakai BPJS itu bagaimana gitu ya, atau kalau misalnya di private clinic, di klinik swasta, alurnya bagaimana untuk tes darah yang berikutnya, untuk inisiasi, untuk mengambil obat ARV, dan lain-lain gitu. Informasi juga bisa dilakukan di dalam sesi konseling. Dan yang kedua itu penerimaan tentang status yang baru. Karena tadinya dia tidak memiliki status tersebut, akhirnya jadi memiliki status tersebut. Termasuk tadi seperti yang saya ceritakan pada pasien-pasien diabetes misalnya, tadinya nggak harus atur pola makan, akhirnya jadi harus sangat-sangat mengatur pola makan. Dan juga mengelola stres. Menerima situasi atau kondisi kesehatan fisik yang baru seperti ini tentu membutuhkan waktu. Dan disinilah peran konselor untuk membantu pasien atau klien-klien pelan-pelan menerima diri. Saya ngeliat ada yang angkat tangan, Mas Gibon, boleh kita buka sekarang atau nanti aja nih, Mas? Silakan kalau emang terkaitan, nggak apa-apa. Kalau yang berkaitan, boleh ya Mas Gibon ya? Baik, tadi ada Kak Indra kalau nggak salah, mau langsung bertanya, Kak? Ya, Kak Indra Leotomu. Silakan, Kak. Mungkin terpencet kali ya. Oh, kepencet kali. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Baik, thank you Mas Gibon. Saya lanjut deh. Itu tadi yang kedua ya Bapak Ibu ya, terkait dengan penerimaan. Karena proses penerimaan nih pasti saya yakin kalau teman-teman konselor juga udah biasa. Aduh, sulit banget Mas Bona. Sulit banget untuk membantu teman-teman dari statusnya yang misalnya tidak positif akhirnya jadi positif gitu ya. Ada fase kedukaan juga di situ. Atau kita sebutnya tuh kehilangan gitu ya, kehilangan dari yang tadinya sehat sempurna dalam tanda kutip gitu ya, sempurna karena sebetulnya nggak ada segala sesuatu, nggak ada yang sempurna, tapi jadinya wah saya punya kondisi baru nih gitu ya. Bagaimana sih menerima itu? Disinilah peran konseling untuk mendukung proses penerimaan. Yang ketiga ini ada inisiasi. Inisiasi di sini bisa berarti inisiasi memulai pengobatan atau inisiasi juga memulai gaya hidup yang baru gitu ya. Tadi seperti contoh yang saya sebutkan, yang tadinya nggak harus olahraga jadi harus olahraga, dan itu wajib kata dokternya gitu. Yang tadinya nggak boleh makan makanan mentah gitu, akhirnya wah ntar deh awal-awal ARV ini jangan dulu makan makan sushi gitu ya, yang makan mentah, mendingan semua mateng. Nah, untuk memulai seperti ini pasti kan harus ada dukungan juga gitu dari konselor. Disinilah semua akan dibicarakan dalam sesi konseling. Yang keempat ini ada kepatuhan. Kepatuhan terhadap gaya hidup yang baru, kepatuhan dengan pengobatan, gitu. Khususnya pada orang dengan HIV, pasti kepatuhan terhadap ARV-nya. Apalagi di awal-awal kalau masih
berasa banget efek sampingnya biasanya 2-3 minggu atau 1 bulan pertama gitu ya setelah inisiasi ARV. Mungkin pada beberapa pasien tuh ada yang kalau untuk TLD gitu kan susah tidur atau mungkin nafsu makan jadi meningkat. Tapi tetap harus patuh nih karena kata perawatnya, kata dokternya lanjutin dulu ya, jangan putus obat gitu kan. Nah, untuk memantau, untuk nemenin proses-proses seperti ini tentunya akan lebih baik ketika ada peran konselor juga di dalamnya. Yang terakhir, yang ini aspek lain Bapak Ibu. Aspek lain tuh apa contohnya? Misalnya sudahlah ada kondisi kesehatan fisik yang juga berbeda, yang juga akhirnya dari tidak sakit jadi sakit, ditambah juga ada isu kesehatan mental yang lain, gitu kan. Mungkin karena status yang baru, tadinya nggak HIV, jadi HIV, jadi depresi, gitu. Jadi tambah cemas dengan masa depan. Saya nanti gimana dong dengan hubungan dengan keluarga, kemudian hubungan dengan pasangan saya atau partner hidup saya, gitu kan. Itu pasti akan bisa menimbulkan masalah kesehatan mental yang lain, kecemasan atau bahkan sampai depresi, atau bahkan ada klien-klien saya juga setelah depresi dia bahkan sampai ada ide bunuh diri gitu untuk mengakhiri hidup. Nah, isu-isu kesehatan mental atau aspek-aspek lain ini yang juga menyertai kondisi kesehatan fisik tertentu juga perlu adanya penanganan konselor atau mungkin psikolog. Ya. Boleh next berikutnya, Mas. Nah, tahun 2023 kemarin alhamdulillah salah satu paper saya itu sudah dipublikasikan di Jurnal Tropical Medicine and Infectious Disease, dan penelitian ini saya ngambil datanya itu kurang lebih tahun 2020 sampai tahun 2021. Saya melakukan wawancara, jadi ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang orang dengan HIV yang sudah menjalani pengobatan. Kalau nggak salah total itu ada 30 orang dengan HIV, kemudian ada 17 tenaga kesehatan, diantaranya ada konselor, ada dokter, ada perawat juga, dan yang kelompok yang terakhir itu teman-teman ODA yang belum memulai pengobatan, gitu. Ini hanya abstraknya saja, nanti di akhir saya berikan tautan atau link untuk referensi dari artikel saya dan juga artikel-artikel acuan saya untuk materi hari ini. Boleh lanjut, Mas? Hasil riset saya apa sih? Gitu, kita lihat yuk. Nah, karena wawancara, jadi saya kasihnya quotes ya, atau kutipan-kutipan dari partisipan saya. Nggak semuanya karena banyak banget gitu hasil wawancaranya, jadi ini hanya sedikit saja. Ini kalau dari orang dengan HIV yang sudah menjalani pengobatan, ada 3 saya kasih. Ini yang pertama, mungkin Bapak Ibu bisa baca, peran konseling itu bagaimana sih gitu ya dalam mulai dari inisiasi sampai kepatuhan itu menjalani pengobatan. Salah satu ODIF bilang, membantu banget Kak konseling itu. Soalnya pas kita didiagnosa, kita ini karena dia dan pasangannya saat itu, didiagnosa HIV itu memang benar-benar hancur. Kalau nggak ada dorongan atau pendampingan kayak gitu, maksudnya merefer ke konseling, kayaknya kita nggak bisa menerima deh. Gitu ya. Jadi tahap selanjutnya ketika baru buka status, buka hasil gitu, konseling ini juga membantu individu ini untuk membantu dia menerima gitu. Lanjut Kak. Quotes yang berikutnya nih, saya pada saat itu nggak tahu alur untuk kemana-mana. Nah ini terkait dengan informasi ya Bapak Ibu ya. Pas di RSUD dengan adanya konselor saya paham, saya jalan sendiri tapi mereka memberitahu ini ke sini, ini ke situ, tes ini dulu gitu. Disinilah peran memberikan informasi dari sesi konseling ini. Selanjutnya Mas, yang terakhir nih, kadang gini, mungkin karena dokternya juga dikejar pasien banyak, jadi hanya konseling standar saja. Nah ini pengalaman lagi ya Bapak Ibu ya, minum obatnya yang benar ya, sehat terus ya, jadi standar nih, sesi dengan dokter gitu. Saya sih nggak bisa menyalahkan karena waktu, tapi ya itu tadi, coba ada sesi, saya nggak baca, coba ada layanan konseling, jadi setelah ambil obat, dia bisa konseling. Nggak tahu deh kalau di Jakarta sudah ada belum. Nah ini partisipan saya di puskesmas tapi dia dari daerah lain gitu. Jadi memang di puskesmas tersebut tidak ada sesi konseling, tidak ada konselornya, makanya dia tanya ke saya gitu ya sebagai pewawancara, kalau di Jakarta sudah ada belum Mas gitu, dan pembicaraan kami berlanjut gitu, saya jelasin bahwa sudah ada di puskesmas tertentu dan juga klinik-klinik yang lain gitu. Tapi di sini mungkin sebagai gambaran saja Bapak Ibu bahwa masih ada juga gitu di klinik-klinik lain, di daerah lain, puskesmas yang memang belum ada layanan konselingnya gitu. Jadi hanya sebatas ketemu dokter,
kemudian ya sudah gitu. Jadi dokter kalau pasiennya lagi banyak kan pasti waktunya semakin terbatas juga gitu. Lanjut Mas. Itu tadi dari sisi pasien, sisi kliennya. Nah, dari tenaga kesehatan, apa sih hasilnya, terutama terkait dengan konseling ini ya? Yang pertama, Bapak Ibu, ada satu konselor yang bilang, yang terpenting ialah konseling awal nih tentang ARV. Kita atau tenaga kesehatan ini mempersiapkan mereka atau si pasien itu dengan pengetahuan yang cukup mengenai ARV, sehingga mereka memahami tujuan dari ARV itu apa. Jadi memang sesinya lebih fokus ke apa sih benefit atau keuntungan kalau misalnya pasien mau memulai dan juga patuh kepada pengobatan, khususnya ARV ini. Yang quote berikutnya, Mas. Kalau pasien itu banyak yang komplain, ini dari salah satu dokter ya, dia bilang gini, ini lucu nih. Kalau pasien itu banyak komplain, dia akan lebih patuh sama pengobatan. Karena pas dia komplain, dia akan kirim WhatsApp. Banyak nanya, dan jadi lebih mudah buat kita ini maksudnya si dokternya, untuk kasih sedikit konseling sambil mengingatkan mereka untuk patuh minum obat. Gitu. Jadi ada tenaga kesehatan, dokter-dokter atau mungkin perawat yang tenang juga gitu ya, kalau pasiennya nih di WhatsApp grup atau mungkin secara personal japri dokternya banyak komplain gitu, dok kok aku efek sampingnya gini sih dok, kok aku ngerasain begini, kok aku malah nafsu makan jadi begini gitu kan ya. Justru di situ kesempatan gitu buat si dokternya atau si perawatnya untuk sedikit-sedikit kasih konseling, mengingatkan lagi untuk patuh, untuk jangan putus obat gitu ya. Ada beberapa dokter yang seperti itu, tapi mungkin yang lain beda lagi gitu ya, reaksi atau responnya ketika mendapat WhatsApp yang seperti ini dari si pasien. Yang terakhir Mas, kita lihat nih ada satu nakes lagi dari perawat. Itu mengacu ke konseling gitu ya, itu terbukti berhasil Mas, karena rata-rata pasien-pasien yang dulu konseling di awal, jadi pasien di klinik tempat perawat praktek ini, masih bertahan menjalani pengobatan lebih dari 10 tahun. Tuh, jadi ini dalam pembicaraan saya dengan si perawat ini, beliau menceritakan bahwa ngaruh banget, ngefek banget pasien-pasien yang 10 tahunan yang lalu itu mereka mengawali dengan konseling dan memang disediakan waktu untuk konseling, mereka lebih bertahan dengan pengobatan. Dan ternyata memang menurut penelitian Bapak Ibu, konseling ini memiliki efek yang sangat positif sekali dengan bertahannya pengobatan khususnya pada pasien-pasien HIV. Tuh. Next Mas. Saya masih ada waktu berapa lama lagi nih ya? Masih ada ya Mas Gibon ya? Oke, saya lanjut lagi. Nah, tadi kan saya sudah mau banyak bicara tentang konseling gitu ya. Kalau dari riset-riset yang juga sudah bermunculan tentang konseling, tentang faktor apa sih yang memang sangat-sangat mendukung sekali untuk suatu kondisi kesehatan, terutama kondisi kesehatan fisik. Bapak Ibu, hasil yang ternyata cukup rame, cukup banyak itu adalah dukungan sosial. Gitu. Dukungan sosial itu maksudnya apa? Dukungan dari teman, keluarga, konselor, atau mungkin dokter atau perawat yang berinteraksi langsung dengan si pasien, itu juga bisa merupakan dukungan, gitu ya. Khususnya sih ini dalam setting ini itu konselor ya, konselor dan juga significant others. Significant others itu maksudnya orang-orang yang memang berinteraksi langsung dengan si pasien, ya, si pasien dengan kondisi kesehatan tertentu, gitu. Kalau faktor pendukung kondisi kesehatan yang paling oke, gitu ya, yang paling terbukti manjur banget itu dukungan sosial, dan boleh next Mas. Konseling ini juga merupakan salah satu dukungan sosial, berarti dengan melakukan konseling atau dengan si pasien ini menerima konseling, maka dia sudah menerima salah satu faktor pendukung yang sangat oke banget nih untuk keberlangsungan kondisi kesehatan dia, termasuk khususnya pada orang dengan HIV gitu. Sehingga tentunya saya bukan hanya karena saya psikolog gitu ya, tapi saya sebagai masyarakat awam juga saya sangat-sangat menyarankan gitu pada orang dengan HIV, pada pasien-pasien dengan kondisi kesehatan fisik tertentu untuk menerima konseling. Kalau memang ada kesempatan, kalau memang ada konselornya, apalagi kalau memang disediakan gitu ya,
misalnya teman-teman dari NGO, ada Badis, ada PMO, ada konselor-konselor yang memang terlatih untuk menyediakan waktu untuk memberikan konseling gitu. Selanjutnya Mas. Nah, udah mau terakhir-terakhir nih. Jadi kira-kira kalau dari konseling ya, terutama untuk konseling yang terkait dengan kondisi HIV ini, kira-kira efeknya itu apa saja sih? Ya, yang pertama Bapak Ibu bisa lihat di situ yang paling atas, gitu ya, ada persiapan untuk tesnya. Ini mungkin pra ya, jadinya pra status HIV atau pra buka status gitu. Konseling ini juga bisa membantu para klien, para pasien untuk mempersiapkan diri dia sebelum dia akhirnya memutuskan untuk tes atau tidak gitu. Ini paling awal sekali gitu. Kemudian pasti di situ juga ada memberikan informasi ya, informasi mengenai tes, nanti kalau negatif itu bagaimana, kalau positif itu bagaimana gitu. Dan yang di bawahnya itu Bapak Ibu ada membantu meyakinkan pengambilan keputusan gitu. Termasuk keputusan untuk tes statusnya, tahu hasilnya, juga berikutnya membantu meyakinkan pengambilan keputusan untuk inisiasi, untuk mulai minum obat, gitu. Karena ini pasti butuh waktu juga. Ada beberapa klien-klien saya juga yang mereka bilang ke konselornya gitu ya, dia cerita gitu, ya, ini klien saya tapi dia punya konselor juga di kliniknya, di puskesmasnya. Jadi dia bilang, Mas, aku juga bilang ke konselorku, boleh nggak setelah konseling awal-awal, boleh nggak kasih saya waktu sebulan deh, sebulan saya mikir dulu gitu ya. Setelah dia tahu informasi mengenai ARV, kemudian setelah dia tahu juga apa konsekuensinya gitu. Tapi dia bilang ke konselornya, saya mau ambil, saya minta waktu sebulan dulu. Jadi dia juga bilang, tolong jangan hubungi saya dulu selama sebulan gitu ya. Dan tentunya sebagai konselor tersebut juga harus menghargai gitu ya si klien ini bahwa dia memang membutuhkan waktu itu selama kurang lebih sebulan untuk membantu meyakinkan pengambilan keputusan. Saya mau memulai nggak ya, kan? Walaupun memang sebetulnya kita sangat berharap bahwa dia harus memulai ARV. Lalu kita ke kiri nih Bapak Ibu, membantu proses penerimaan status HIV, kiri atau kanan ya. Membantu proses penerimaan status HIV. Ini kalau sudah buka hasil gitu ya, kemudian akhirnya ternyata dinyatakan oke, kamu positif. Pada banyak klien saya dan juga banyak partisipan penelitian saya, mereka pasti bilang, Mas Bona, ketika tahu status, ketika saya dapat hasil gitu ya, buka hasil, itu bukanlah suatu pengalaman yang menyenangkan, itu adalah pengalaman yang sangat-sangat tidak menyenangkan, dunia terasa hancur, kemudian saya kalut, saya nggak tahu harus gimana, gitu. Dan ketika mendengarkan dokter atau konselor pun banyak mereka di antara mereka yang sebetulnya nggak masuk gitu loh, ya, nggak bisa mencerna, karena apa? Kan baru tahu hasil, gitu. Sehingga harus mengolah dulu, harus ada yang bantu dulu untuk memproses, menerima status yang baru. Disinilah peran dari konselor. Dan tentunya efeknya setelah melakukan proses konseling, pelan-pelan bisa menerima. Gitu. Di bawahnya ada pencegah distres psikologis dan juga masalah kesehatan mental. Kesehatan itu maksudnya kesehatan mental lain. Ya. Contohnya depresi atau kecemasan. Atau isu gangguan makan. Ada mungkin beberapa di antara Bapak Ibu ketika lagi stres, makannya keganggu. Gitu ya. Mas Bona beda, aku malah kalau stres malah jadi nafsu makan meningkat. Ya berarti kan beda dari biasanya gitu kan. Atau ada yang nafsu makan makin menurun gitu, ada juga. Atau masalah tidur gitu, ketika lagi stres malah tidurnya juga jadi keganggu. Ada yang tidurnya kebablasan gitu atau hypersomnia, ada yang tidurnya malah sulit gitu atau insomnia. Kita biasa kenalnya gitu ya. Nah, dengan adanya konseling terutama pada klien-klien dengan HIV, tentunya konseling ini harapannya bisa mencegah ada munculnya distres psikologis atau tekanan-tekanan psikologis dan masalah-masalah kesehatan mental yang lain, seperti itu tadi masalah tidur, masalah makan, dan lain-lain. Lalu kita pindah ke kanan dulu ya Bu, Bapak Ibu nyebrang dulu nih, membantu mengelola stres dan gaya hidup yang baru. Nah, ketika tahu bahwa oke,
saya ada HIV, saya harus memulai minum obat, saya harus inisiasi ARV. Mungkin ada beberapa pasien yang menyadari bahwa oke, HIV ini suatu kondisi yang di masyarakat masih di stigma, gitu ya, secara umum. Pasti ini memunculkan tekanan atau stres tertentu pada pasien-pasien tertentu juga, gitu. Dan menyesuaikan atau mengelola gaya hidup yang baru. Ada mungkin pasien-pasien yang merasa, aduh saya harus menyembunyikan ini sebisa mungkin, gitu, karena saya nggak mau ketahuan, gitu kan, oleh orang lain atau bahkan oleh teman sendiri. Gimana ya mengelola gaya hidup yang seperti ini? Misalnya kalau bisa saya tutupi aja. Pada titik tertentu ini mungkin membantu, tapi tentunya teman-teman konselor, teman-teman yang lain juga yang ada di sini pasti ketika menghadapi teman-teman dengan HIV menyarankan juga yuk kalau bisa ada teman dekat atau ada konselor yang dimana kamu bisa buka status, dimana kamu bisa merasa aman dan nyaman gitu. Tentunya itu akan lebih sehat secara mental, terutama bagi teman-teman yang baru saja tahu statusnya gitu. Nah ini kan merupakan gaya hidup yang baru ya, dan ini bisa menjadi stres atau tekanan tersendiri bagi banyak pasien kayaknya gitu. Yang di bawahnya Bapak Ibu ada mendukung kepatuhan terhadap pengobatan, terhadap ARV tentunya, ya harapannya kan efeknya itu bisa terus juga mendukung kepatuhan. Nah, yang terakhir, ini yang termasuk juga dari peran aspek lain tadi, gitu ya. Konseling ini harapannya juga bisa memberikan efek tentang diskusi seksualitas, hubungan romantis, perilaku seks, dan juga mungkin risiko dari narkotika dan juga obat-obatan terlarang. Gitu. Ini merupakan kelompok populasi kunci juga, gitu ya, dari pasien-pasien HIV. Sehingga dengan adanya informasi ini, dengan adanya ruang aman dan juga nyaman, kita bisa sharing banyak hal, gitu loh. Karena konseling ini kan harapannya bisa menjadi ruang aman dan juga nyaman, gitu ya, untuk klien-klien, khususnya klien dengan HIV. Gitu. Ini mungkin efek yang kita harapkan ke depannya dari konseling, khususnya konseling dengan pasien-pasien atau klien-klien dengan kondisi HIV. Mungkin itu saja Mas, mungkin boleh next, kayaknya sudah selesai deh ya. Thank you, Danke, gracias, dan lain-lain. Bapak Ibu, rekan-rekan terima kasih. Itu mungkin sedikit sharing saya, Mas Gibon. Kalau ada pertanyaan, nanti kita bisa bahas sama-sama ya. Baik, terima kasih Pak Bona. Kalau sama dosen manggilnya Pak ya? Mas aja deh. Mas ya? Atau Pak juga boleh. Kalau di Boleh ya? kampus nggak Kalau di dipanggil Pak. Orang nggak di kampus ya, Sebenarnya Apalah. tergantung kan nggak kampusnya di sih. kampus. Ini lagi di kampus sih Bunda. Aku ada Oh, ruang lagi di kecil ini buat online. kampus. Iya. Iya. Nah, nampaknya nih mungkin mumpung lagi ada yang sudah bertanya nih di kolom chat nih. Mas Bona mungkin bisa dijawab sedikit ya, karena masih berkaitan nih. Boleh. Pertama, ini ya strategi apa yang digunakan konselor untuk membantu pasien membangun dan mengakses dukungan sosial, ya. Kemudian perannya dan gimana sih dapat diintegrasikan ke layanan kesehatan seperti itu. Nah, menurut pandangannya Mas Bona seperti apa? Oke, terima kasih Mas Gibon. Terima kasih Mas Riza untuk pertanyaannya. Saya coba respon dulu untuk pertanyaan yang pertama nih ya. Strategi yang digunakan konselor untuk membantu pasien membangun dan mengakses dukungan sosial. Yang pertama Mas Riza, kita harus cek juga klien ini atau pasien ini apakah dia sudah buka status atau belum, sudah maksudnya disclose gitu ya. Dan kalau sudah disclose atau buka status itu ke siapa saja gitu. Apakah dia punya teman baik, teman dekat, atau mungkin ke keluarga gitu, ke orang tua atau ke adik kakak gitu. Ada salah satu klien saya, dia baru buka statusnya itu hanya ke adiknya karena dia percaya cuma ke adiknya saja gitu. Nah, biasanya di sini konselor bisa setelah cari tahu gitu ya, oke, orang-orangnya siapa saja nih yang kamu sudah buka status gitu. Dari situ konselor ini bisa mengajak juga, apakah mau adik kamu diajak untuk ikut konseling, untuk ngobrol-ngobrol gitu ya. Sekaligus juga untuk kita kasih edukasi
gitu kan. Karena mungkin kalau edukasi dari si konselor yang terlatih atau dari psikolognya pasti akan lebih mantap gitu ya untuk supaya si dukungan sosial ini bisa memberikan dukungan yang juga maksimal kepada si pasien. Itu mungkin strategi yang secara sederhana saja, Mas Riza. Dan yang kedua, gimana sih peran konseling dapat diintegrasikan dengan layanan kesehatan lainnya untuk memberikan perawatan yang komprehensif? Terima kasih pertanyaannya, Mas Riza. Ini mungkin jadi tantangan ya, Mas Gibon. Karena ada banyak, kalau dari partisipan penelitian saya yang kemarin, ada beberapa di antara tenaga kesehatan atau khususnya konselor gitu ya, yang curhat ke saya bilang bahwa ini kayaknya antara konselor, antara PMO, antara badis tidak terlalu terintegrasi dengan baik gitu dengan layanan kesehatan yang lain, misalnya dengan si dokternya atau dengan si perawatnya atau mungkin dengan apotekernya gitu ya. Jadi ini masih menjadi tantangan juga untuk memberikan perawatan yang komprehensif. Mungkin kalau pada klinik-klinik tertentu, saya yakin sudah ada yang lebih integratif, sudah ada yang lebih maksimal gitu ya, integrasi dari satu aspek ke aspek lainnya. Sebagai konselor mungkin bisa belajar banyak juga Mas Mbak dari klinik-klinik tersebut yang integrasinya udah bagus gitu ya. Mungkin untuk pertanyaan ini saya di situ dulu deh Mas Gibon, karena ini memang menjadi tantangan kita sama-sama sih supaya lebih integrasinya lebih bagus gitu ya. Baik ya, betul sekali. Benar sekali ya Mas Bona ya. Jadi memang harusnya idealnya kan terutama kayak penyakit kronis ya, penyakit yang memang perawatan yang panjang tentu membutuhkan juga ya. Jadi bukan hanya HIV ya, maksudnya kayak diabetes, mungkin jantung, cancer. Jadi memang pendekatannya harus lebih holistik juga ya, agar tidak hanya aspek bionya saja, biologisnya saja, tapi juga psiko dan sosial ya, Mas Bona, begitu ya? Iya. Nah itu memang juga sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa penting aspek psikososial ini sangat penting gitu untuk mendukung agar rawatan bisa terus berlanjut. Baik, terima kasih. Nah, tapi ini juga ada yang menarik nih di kolom chat ya, Mas Bona. Nih katanya nih gimana sih tipsnya nih? Ini juga PR kita bersama sih kayaknya ya. Label tentang konseling kesehatan mental itu gimana meyakinkan rekan-rekan komunitas agar tidak ragu dalam mengakses layanan kesehatan mental. Oke. Bisa di-share mungkin apa pengalaman Mas Bona atau mungkin di luar seperti apa Mas Bona? Sorry. Iya betul Mas Gibon. Ini memang masih menjadi tantangan juga dan konseling atau profesi sebagai psikolog atau sebagai konselor masih ada stigma juga gitu ya di masyarakat awam khususnya. Kayak tadi di awal kan saya bilang gitu ya pas saya cerita tentang analogi tong sampah. Aduh kalau konseling dengan psikolog atau konseling dengan konselor terlatih, emangnya saya gila? Emangnya saya ini kayaknya kok tidak sehat mental banget gitu kan. Ini menjadi tugas kita sama-sama, Mas Gibon dan rekan-rekan sekalian, untuk kita beritakan ke teman-teman terdekat, ke masyarakat umum bahwa konseling itu bisa dilakukan oleh siapa saja loh. Gitu. Kamu nggak perlu harus sampai terganggu banget kondisi kesehatan mentalnya, akhirnya baru konseling ke psikolog atau ke konselor. Gitu. Justru konseling itu ibaratnya kayak ya kamu buang sampah aja. Gitu. Buang sampah ke orang yang lebih profesional, yang lebih terlatih. Rasanya pasti beda deh, gitu. Ketika kamu curhat ke teman dekat sama curhat ke konselor yang lebih terlatih atau ke psikolog, gitu. Memang di awal-awal pasti akan menjadi tantangan, apalagi untuk orang-orang yang belum mencoba, gitu kan, belum pernah, gitu, karena dia nggak tahu. Nah, justru di sini peran testimoni kan, atau testimoni dari teman-teman yang memang sudah pernah jadi konselor atau memang sudah pernah merasakan enaknya gitu kan ketika menerima konseling gitu. Jadi banyak-banyakin testimoni, banyak-banyakin cerita bahwa enggak menyeramkan itu cuma ngobrol gitu kan. Tapi nanti ujung-ujungnya pasti dapat pencerahan kayak gitu loh, Mas Gibon. Baik, iya benar sekali ya. Memang kadang-kadang ya
mengenai kesehatan mental di sini juga informasi belum merata juga, jadi mungkin di luar sana banyak juga yang belum melihat sisi apa sih yang didapatkan kalau kita menjaga, mengelola kesehatan mental kita, termasuk dengan konseling. Ya, terima kasih Mas Bona atas informasinya dan ini apa namanya ilmunya yang diberikan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan di akhir-akhir sesi nanti kita kembali lagi. Kita persilakan dulu untuk narasumber kedua dari Perhimpunan Pusat Konselor HIV Indonesia, Ibu Tika. Silakan Ibu Tika, waktu dan tempat. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semua peserta webinar siang ini. Pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih ke Kak Bona karena materi saya hampir semuanya sudah tersampaikan oleh Kak Bona. Jadi artinya materi saya nanti tinggal mengulas saja. Nah, nanti mungkin di akhir kita akan tanya jawab dan saya minta bantuan dari panitia untuk share screen materinya. Baik, Bu. Siap. Oke. Ya, sembari menayangkan saya akan kenalan. Saya tadi disebut dari PKVHI. Selain di PKVHI, hari-hari saya di rumah sakit dan juga di Yayasan Pelita Ilmu yang kebetulan hari-hari alhamdulillah bisa ketemu dengan teman-teman orang dengan HIV. Jadi kebetulan juga materi saya siang ini terkait dengan peran konseling dalam perawatan dan dukungan bagi orang dengan HIV. Artinya yang konseling ke saya adalah mereka-mereka yang memang sudah dalam tanda kutip sudah buka status atau dengan status memang sudah HIV positif. Slide berikutnya. Ya, pertemuan aja ada tujuannya, apalagi konseling ya. Jadi tujuan dari konseling dan dukungan untuk orang dengan HIV ini, yang pertama adalah orang dengan HIV memahami betul tentang penyakitnya dan cara pengobatannya. Sekarang sudah ada pengobatannya. Kalau zaman dulu, waktu awal-awal saya bergabung dengan Yayasan Pelita Ilmu, belum ada yang namanya obat ya, obat ARV seperti yang sekarang sudah teman-teman bisa nikmati. Jadi kalau dulu orang terdiagnosa HIV positif, ya adanya adalah dukungan psikososial saja. Tetapi secara medisnya, obat untuk menekan virusnya belum ada. Bahkan ada dampingan kami yang sudah dari tahun 94 terdiagnosa, belum ada ARV, tapi alhamdulillah sampai hari ini masih sehat dan sudah menikmati adanya ARV. Kemudian tujuan yang kedua tentu orang dengan HIV bisa memahami betul cara pencegahan dan penularannya. Jadi kalau bisa berhenti di ODIF-nya, tidak lagi menularkan ke pasangannya atau ke orang-orang di sekelilingnya. Dan yang selanjutnya adalah kita berharap dengan adanya konseling, semua teman-teman orang dengan HIV akan menjadi optimis dan berpandangan positif terhadap kehidupan dan tentu saja masa depannya. Jadi HIV bukan akhir dari segalanya, tetapi HIV justru memotivasi kita untuk hidup lebih positif dan berpandangan positif. Kemudian dengan konseling tentu kita ingin teman-teman orang dengan HIV akan bisa terkontrol dengan baik, kemudian sehat dan produktif, dan pada akhirnya semua bisa bahagia dan sejahtera. Slide berikutnya. Nah, tadi sudah diulas sama Kak Bona, kenapa sih perlu konseling? Dalam hal ini adalah teman-teman orang dengan HIV. Jadi karena betul tadi sudah disampaikan narasumber pertama, teman-teman orang dengan HIV seringkali mengalami masalah-masalah secara psikologis, kemudian sosial, dan juga produktivitas, menjadi sulit untuk cari kerjaan atau untuk bekerja, dan yang lainnya lagi adalah tentang kesehatan diri. Slide.
Di mana sih peran kita sebagai konselor dalam hal memberikan dukungan kepada orang dengan HIV? Pertama, kita bisa membantu manajemen stres pada orang dengan HIV. Dan dengan konseling kita bisa mendukung keputusan yang diambil oleh orang dengan HIV. Dan yang tak kalah pentingnya adalah dengan konseling biasanya kita bisa membantu dalam hal mencari pemecahan masalah yang dialami oleh orang dengan HIV atau ODIF itu sendiri. Dan tadi juga sudah disebutkan bahwa teman-teman ODIF ini seringkali mengalami stigma dan diskriminasi. Dengan konseling harapannya adalah stigma dan diskriminasi itu akan kurangin. Slide. Nah, ini gambaran tentang masalah-masalah yang sering kali dialami oleh teman-teman ODIP. Secara psikologis, teman-teman seringkali khawatir, entah khawatir ketahuan orang lain, entah khawatir tentang masa depannya, atau khawatir tentang kesehatannya. Dan juga ada rasa takut, rasa stres, kemudian ada depresi, bahkan seringkali mengalami krisis kepercayaan diri, yang pada akhirnya kemudian merasa putus asa. Dengan adanya konseling, kita berharap bahwa teman-teman ODIP pada akhirnya akan menjadi tenang, penuh percaya diri, punya semangat hidup, dan bahkan ingin ada lebih maju sebelum terdiagnosa HIV positif. Dan kita tahu tentang terkait dengan masalah sosial, seperti tadi sudah disampaikan juga, bahwa seringkali teman-teman mendapatkan masalah pengucilan, kemudian ada stigma dan diskriminasi, bahkan itu akan berdampak pada ekonomi keluarga yang kemudian menjadi sulit. Dengan adanya konseling, kita berharap bahwa kemudian penerimaan masyarakat tadi bisa pasangan, bisa lingkungan sekitarnya tempat tinggal, atau bahkan tempat bekerja dan bersosialisasi bisa menerima kehadiran teman-teman orang dengan HIV. Dan juga bisa mendapatkan apresiasi, serta kehidupan ekonomi teman-teman orang dengan HIV akan menjadi stabil. Dan yang lainnya adalah terkait dengan masalah kesehatan diri. Tadi disebutkan juga bahwa seringkali teman-teman kurang paham tentang kesehatan diri, termasuk kesehatan mental. Tadi dibilang kalau orang konseling tentang kesehatan mental dianggapnya dalam tanda kutip adalah orang gila gitu ya. Padahal tidak seperti itu, karena siapapun bisa saja mengalami kesehatan mentalnya terganggu, dan itu seringkali perlu ada tempat tadi dibilangnya tong sampah atau tempat curhat yang kemudian bisa dicarikan jalan keluarnya. Kemudian kesehatan diri juga mereka kadang-kadang kurang kepatuhan berobat dan masih ada perilaku yang masih berisiko. Tentu saja dengan konseling yang benar, dengan konselor atau psikolog yang terlatih, pemahaman tentang kesehatannya, informasi terkini tentang treatment itu bisa didapatkan oleh teman-teman orang dengan HIV, kemudian memiliki disiplin pengobatan, dan biasanya mereka akan melakukan perubahan perilaku untuk pencegahan. Artinya kalau tadinya berisiko menularkan ke orang lain, dia akan berlaku disiplin dan pengobatan sehingga kalau virusnya tidak terdeteksi, tidak akan menularkan ke orang lain. Itu salah satu perilaku yang kemudian akan diterapkan. Slide berikutnya. Ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh pembicara pertama, peran konseling dalam meningkatkan kepatuhan ARV. Pertama, kita bisa memberikan pemahaman akan penyakitnya dan pengobatan yang benar. Jadi sampai hari ini masih dibilang bahwa pengobatan HIV atau minum ARV itu seumur hidup. Walaupun virusnya sudah tidak terdeteksi, kondisinya sudah sehat, bahkan mungkin CD4-nya sudah normal, teman-teman ada yang sudah di atas 1000, tapi pengobatannya ARV-nya harus tetap diminum dengan dosis yang sama, waktu yang benar, dan jumlah yang baik atau sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian kita bisa membantu teman-teman ODIP tentang pentingnya kepatuhan itu sendiri, karena virus
hanya akan didapat menjadi tidak terdeteksi kalau pengobatannya patuh. Patuh yang diharapkan adalah patuh 100% dan ada perubahan perilaku yang ke arah positif. Selain itu, peran konseling dalam meningkatkan kepatuhan tentu saja, dan konseling kita bisa memantau dan memotivasi klien untuk terus optimis dan memiliki pandangan yang positif akan kehidupan dan masa depannya. Slide berikutnya. Nah, ini perilaku dan sikap yang positif. Tentu dengan konseling, akhirnya kita berharap teman-teman audit bisa ikut support group, misalnya di seluruh Indonesia ini sudah ada support group. Dengan join ke sana, tentu banyak hal positif yang bisa didapatkan, masa depan akan jauh lebih baik dan pandangan positif tentu akan didapatkan. Kemudian jangan pernah menyerah, artinya semangat belajar harus terus ditingkatkan. Rajin konsultasi, setiap kali ada masalah jangan dipendam sendiri, karena semuanya akan ada solusinya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah walaupun sudah ada HIV di dalam tubuhnya, kita tetap harus peduli sesama, dan kemudian kita harus disiplin terhadap pola hidup sehat. Dan dengan konseling kita berharap teman-teman audit akan mempunyai pikiran yang positif, punya antusiasme, bisa bersikap terbuka dan jujur, serta bertanggung jawab. Slide berikutnya. Ya, setelah konseling, dukungan, tentu kita berharap teman-teman audit akan sehat produktif untuk diri sendiri dan juga untuk sesama atau untuk orang lain. Dengan begitu, teman-teman audit bisa selanjutnya akan menjadi inovator, bisa juga dia jadi edukator, bahkan bisa jadi motivator antar teman-teman audit. Dan yang tak kalah pentingnya, teman-teman seringkali bahkan sudah bisa menjadi fasilitator di acara-acara ataupun fasilitator di antara teman-teman sendiri. Slide berikutnya. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Akan lebih senang lagi kalau kita kemudian nanti bisa diskusi, bisa tanya jawab, mumpung Kak Bonanya masih ada, dan kita semuanya bisa saling berbagi ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Nampaknya sudah ada yang mau bertanya nih, Bu. Boleh, silahkan. Silakan yang mau bertanya. Silakan yang bisa buka mic. Siapa yang mau bertanya duluan? Halo, selamat siang. Ya, silakan memperkenalkan diri dan mengajukan pertanyaan. Ya, selamat siang. Saya Herman. Saya mau bertanya ke Bu Tika atau ke Kak Buana. Kalau misalnya untuk kita yang pernah konseling tapi merasa kok ini belum cocok ya, terus ada merasa ketidaknyamanan, sebenarnya bisa nggak sih kita gonta-ganti konseling atau konselornya gitu? Takutnya nanti harus ada ditinjau berkali-kali, nanti hasilnya tidak akurat begitu. Terima kasih. Kak Puna dulu atau saya dulu yang jawab? Baik, Ibu boleh. Oke, saya Bebas, di lapangan aja ya. Jadi apakah boleh gonta-ganti konselor? Karena kita sifatnya client center, tentu saja kita persilakan kepada kliennya atau auditnya. Tetapi memang kita akan ingatkan bahwa kalau nanti ganti konselor, apa saja yang sudah dibicarakan dengan konselor pertama, kalau bisa sudah dipahamin dulu, terus kemudian yang kurang di mananya bisa lanjut ke konselor berikutnya. Tetapi kalau konselornya masih satu lembaga, biasanya catatannya akan ada. Jadi maksudnya dengan konselor yang pertama sudah sampai sejauh apa dibicarakan, sehingga kalau toh ketemu konselor yang kedua itu tinggal mengulas kembali dan melanjutkan. Tetapi kalau beda lembaga, mungkin nanti Kak Bona yang akan menjelaskan lebih lanjut, tentu saja sebagai klien harus apa sih yang belum saya dapatkan di konselor pertama gitu.
Jadi seperti itu sih. Tapi apakah boleh ganti konselor? Tentu saja kalau di PKBI boleh. Mungkin Kak Buna akan melengkapi, silahkan. Baik, terima kasih Bu Tika. Iya betul, Bu Tika sudah menyampaikan juga bahwa boleh kok gitu ya. Secara umum itu atau mungkin di yayasan-yayasan tertentu juga pasti diperbolehkan, tapi secara umum juga untuk mengganti konselor itu sangat-sangat boleh gitu. Saya analoginya gini, kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian itu ke dokter deh gitu ya, ke dokter umum aja gitu. Pasti ini ya, kan nangkep dulu kesannya apa sih ke dokter yang A gitu. Atau misalnya nemenin ibu yang sakit ke dokter A gitu ya. Lalu Anda sendiri ke dokter perginya ke dokter yang C. Lalu ada perbandingan gitu kan. Wah, dokter yang A nangan ibu dia sikapnya tuh seperti ini, gayanya seperti ini. Aku ke dokter C gayanya seperti ini gitu kan. Ternyata lebih cocoknya ke dokter yang C contohnya gitu. Nah, sama aja dengan konselor gitu. Mungkin ada konselor yang lebih menarik secara psikologis gitu ya dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, dan Bapak Ibu merasa lebih nyaman, teman-teman merasa lebih nyaman dengan konselor tersebut gitu. Bukan berarti konselor yang lain itu jelek, enggak gitu, karena inilah seninya berinteraksi dengan manusia kan. Konselor itu juga manusia, teman-teman juga manusia, pasti adalah cocok-cocokan gitu. Simpelnya lagi samalah dengan Anda itu berteman dengan orang-orang tertentu, pasti ada ketertarikan kan dengan karakter yang seperti ini, seperti itu, dengan temen yang wah pokoknya dia bercanda melulu gitu. Tapi ada juga mungkin orang-orang yang tertariknya dengan saya seneng kalau orangnya tuh serius banget Mas Bona, nggak apa-apa juga gitu ya. Itu karena cocok-cocokan aja. Jadi tidak masalah ya Mas Herman ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Saya Langsung dari aja. Kota Bogor bisa Boleh, Pak? boleh. Perkenalkan saya Yusniar, konselor dari PKPHI Kota Bogor. Pertanyaan saya ini kepada Pak atau Mas Bona ya, dan Ibu Tika. Mungkin saya hanya pengalaman ya selama jadi konselor. Yang ingin saya pertanyakan, adakah strategi ataupun saran ketika saya memberikan dukungan sosial, kok sepertinya ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan atau katakanlah ibu, kelihatannya lebih menerima, pasrah gitu, daripada dibandingkan dengan klien yang laki-laki. Itu saja barangkali, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Baik, silakan yang mau menjawab. Nampaknya Iya, apakah kalau ya mungkin karena perempuan itu seorang ibu tuh lebih menerima, pasrah gitu loh. Ya, mohon barangkali ada saran atau strategi khusus yang bisa kita laksanakan. Ya, terima kasih. sama-sama Ibu. Baik, mau siapa dulu nih, Mbak Bu Tika atau Mungkin dari Mas Bona aja dulu nggak apa-apa. dulu boleh ya? Oke, Mas Kibon, makasih. Terima kasih Bu Yusniar untuk pertanyaannya. Menurut penelitian Bu Yusniar dan teman-teman sekalian, memang perempuan dan laki-laki ketika menerima konseling itu ada bedanya. Itu betul, Bu. Jadi Ibu Yusniar nggak sendiri, teman-teman konselor yang lain juga nggak sendiri. Saya yakin juga pasti mengalami hal yang sama gitu. Bedanya apa? Kalau tadi Bu Yusniar bilang kayaknya yang klien yang perempuan lebih bisa ikhlas, legowo gitu ya, menerima gitu kan. Itu kita sebutnya lebih siap untuk menerima gitu kan, lebih siap untuk menerima, self acceptance gitu. Jadi Cenderung pasrah. cenderung juga pasrah gitu ya, Bu ya gitu. Mm-mm. Dan ini kita tidak bisa lepas juga dari faktor-faktor yang lain gitu. Misalnya faktor mungkin level pendidikan atau juga latar belakang keluarga. Tapi kalau kita fokusnya di jenis kelamin gitu ya, pada klien-klien yang pria, yang laki-laki, kebanyakan gini Bu, dari klien saya dan juga dari partisipan saya gitu ya, Mas Bona, kalau yang laki-laki itu biasanya
mereka itu nggak suka kalau sakit gitu. Jadi malah lebih sulit untuk mengikhlaskan gitu ya, untuk menerima atau bahkan untuk berserah gitu kan ke Tuhan gitu, bahwa ya sudah kondisinya sudah seperti ini gitu. Dan kalau secara penelitian dan pada prakteknya juga seperti itu, mungkin strategi paling sederhana Bu yang bisa dilakukan, dan ini juga pernah saya coba juga gitu ya kepada klien-klien yang pria gitu. Biasanya saya kasih masukan ke ini apa namanya, Pak, kalau misalnya Bapak menghadapi kondisi yang sehat gitu ya, yang tidak dalam kondisi yang sakit, kira-kira Bapak akan ngapain? Akan melakukan apa? Oh, dia baru keluar tubuh. Oh, saya bakal begini, saya akan melakukan ini. Oke. Nah, sekarang kondisinya Bapak seperti ini. Kira-kira mungkin nggak Pak melakukan itu? Nah, kita ajak dia untuk mengolah tuh, untuk berpikir dan pelan-pelan menerima bahwa kondisi yang sekarang itu udah nggak seperti yang dulu lagi, gitu kan. Sementara kalau mungkin pada yang perempuan lebih pasrah, lebih bisa mudah menerima gitu Bu Yusniar ya, sehingga kita nggak perlu kasih contoh-contoh yang kayak tadi gitu. Karena bisa kita bilang jauh lebih mudah gitu untuk untuk dia akhirnya menerima gitu kan. Dan bahkan mungkin tadi Bu Yusniar bilang akhirnya lebih pasrah gitu kan. Itu ya Bu Yusniar ya. Ada tambahan mungkin dari Bu Tika, silakan. Gibon, Ya, Bu Tika nggak bisa klik itu mikrofonnya katanya, coba bisa dibantu? oh Bu Tika ada kendala ya Bu Tika ya? Iya, Bentar ya nggak Bu. bisa klik mikrofon katanya. Halo, Ya, sudah ya. saya ganti pakai HP aja. Ya, Ya, nggak apa-apa, Bu. jadi pada prinsipnya sih sama Kak Bona, bahwa memang mungkin karena budaya juga ya. Jadi kalau perempuan itu lebih bisa menerima gitu, terus dengerin, walaupun kemudian sudah oke atau belum, kadang-kadang ya udah pasrah aja gitu. Padahal kalau yang laki-laki lebih terbuka gitu, maksudnya oh saya belum puas ini, masih terus akan nyecer gitu. Tapi kalau perempuan seringkali sebenarnya masih menggantung gitu. Nah, itu mungkin juga dipengaruhi budaya kalau menurut saya sih gitu. Itu aja tambahan dari saya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, mungkin untuk pertanyaan nanti kita simpen lagi dulu ya, karena masih ada narsum kita yang ketiga ya, dengan Indra. Silakan Indra, mungkin dapat berbagi nih pengalaman, bagaimana sih manfaat atau pengalamannya ya dalam mendapatkan konseling sehingga bisa memberikan atau membawa Indra sampai di sekarang ini gitu. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Om Gibon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas persediaannya dari Jaringan Indonesia Positif yang mengundang saya sebagai narasumber di siang ini untuk berbagi terkait manfaat konseling dalam peranan perawatan saya. Kalau boleh saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Indra Wirastia. Kebetulan saya ini dulu faktor risiko hingga terpapar HIV positif itu dengan penggunaan narkoba suntik. Di zaman saya waktu dulu itu tidak seperti sekarang ya, sudah banyak informasi dan edukasi yang sudah dilakukan semua teman-teman di jaringan nasional dan NGO yang terkait dengan permasalahan HIV semakin merata, semakin baik. Ketika itu saya mengalami sebuah permasalahan hidup yang luar biasa waktu itu, di mana saya
harus menjalani sebuah proses hukum di salah satu lembaga pemasyarakatan. Kalau di saya itu di rumah tahanan di Jakarta Pusat, di mana penggunaan zat saya ketika saya di dalam masih aktif. Nah, dari awal inilah karena pada saat itu di tahun 2002 sampai 2005 saya menjalani proses permasalahan seperti itu. Saya sama sekali tidak mendapatkan sebuah informasi dan edukasi. Yang tentunya di mana penggunaan aktif saya itu semakin berlanjut dan semakin meningkat sampai akhirnya di tahun 2005 akhir tadi saya harus mendapatkan, ya kalau saya sih bilang mendapatkan sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saya harus menerima konsekuensi hidup yang harus saya tanggung sampai sekarang dan HIV positif. Nah, terkait dengan proses konseling itu sendiri, di awal saya malah tidak mendapatkan sebuah konseling yang sifatnya personal ketika di awal. Karena kondisi saya ketika saya keluar dari lembaga pemasyarakatan tersebut, terutama rumah tahanan tersebut, saya mengalami satu permasalahan kesehatan yang memang kalau didiagnosa secara medis, dokter yang pakar di bidang itu dia bisa melihat secara fisik aja bisa mengkategorikan saya ini HIV positif. Jadi yang dilakukan oleh salah satu rumah sakit di Jakarta Barat, kebetulan juga ditangani oleh dokter yang saya anggap saya kompeten dan saya sangat berutang budi dengan beliau, ya, bahwa dengan inisiasi dari dokter tersebut untuk melakukan tes HIV saya, dan itu dan saya positif. Di saat itulah kondisi saya ketika menerima status itu pun saya tidak menggunakan sebuah lembaran post test yang harus saya buka dan harus saya dengarkan, tapi dengan saya mengalami suatu penurunan secara fisik, ya, waktu itu secara fisik kesehatan saya yang cukup drastis. Kalau dibilang stadiumnya sudah AIDS waktu itu. CD4 saya hanya 3 dan hanya pada saat itu hanya ada kata ya berdoa saja yang terbaik. Ini spiritual sekali sih, karena saya mengalami itu menjadi sebuah pemahaman saya untuk bisa di titik sekarang. Bahwa hal ini nggak sangat mudah buat saya, bahwa dalam penerimaan status positif bukanlah soal yang mudah bagi saya pada saat itu. Dan juga tentunya akan berimplikasi terhadap kehidupan saya keseluruhan. Karena pada saat itu saya ada istri, ada putra, yang dimana putra saya juga masih balita, dan istri saya juga harus mendengar keadaan saya seperti itu cukup menjadi sebuah pukulan menurut saya. Kondisi saya sangat tidak memungkinkan kalau dibilang orang untuk bisa bertahan dengan kondisi penerimaan yang tanpa harus saya jalani sendiri. Namun karena layanan pada saat itu pun sudah ada konselor pada saat itu juga yang memotivasi saya, juga dari sebuah edukasi informasi yang disampaikan oleh dokter yang terkait pada saat itu juga akhirnya membuka ranah pemikiran saya bahwa selama kita masih punya keinginan untuk sehat, untuk produktif, kita sama-sama ikhtiar. Jadi bahasanya itu saya bergandengan tangan gitu, dengan salah satu dokter yang memang luar biasa lah kalau saya bilang, ya. Masya Allah, bahwa peranan beliau sangat penting pada saat titik nadir saya, atau titik terendah saya, bahwa kamu masih bisa ditolong kecuali kamu yang mau. Nah, disitulah perawatan saya berkelanjutan. Akhirnya saya harus menjalani proses medikasi yang diawali dengan penyelesaian giginya dulu, terus penyelesaian masalah adanya cairan di dalam paru saya, terus juga adanya ginjal saya karena diberinya kering. Jadi saya hanya 3 waktu itu, dimana dalam bahasa medis itu mungkin ya sudah tidak ada yang memungkinkan lagi untuk bisa diselamatkan. Tapi kekuatan kata-kata dokter itu mungkin saya bisa sebutkan di sini, Prof. Samsul Rizal yang
menguatkan saya pada saat itu bahwa ketika kamu ada kemauan pasti ada jalannya. Nah, inilah yang membuat saya termotivasi ya. Seorang dokter pun tidak memberikan sebuah statement bahwa kamu harus pasrah aja, tidak. Tapi ketika kamu mau berusaha, kita akan bantu dan kita akan bergandingan. Itu luar biasa, Pak. Wah, itu sebuah konseling kalau menurut saya dan sebuah konseling yang dahsyat, yang simpel, tapi sebuah motivasi yang terjadi di situ. Terus bagaimana saya mendapatkan bantuan untuk dalam membutuhkan layanan tadi? Ya itu tadi. Dari beliau saya dirujuk ke konselor-konselor yang ada di sana. Ada waktu itu saya boleh menyebutkan namanya, mengibarnya situ ya. Saya juga berterima kasih di sini ada Jelili, ada Mbak Yuni di sana dulu yang support saya ketika saya medikasi di awal sampai akhirnya proses ini tidak sampai di situ saja. Ketika saya sudah mendapatkan sebuah motivasi, ternyata di rumah pun saya mendapatkan sebuah stigma dari keluarga saya. Mungkin keluarga saya menganggap bahwa HIV ini penyakit yang menular, yang mudah menular nih. Makanan dipisahkan, peralatan makan dipisahkan, peralatan minum dipisahkan, sampai peralatan-peralatan kebersihan saya sendiri pun dipisahkan. Dalam kondisi inilah saya merasa saya harus bersiapa, saya bercerita. Pada saat konsul selanjutnya saya berceritalah pada konselor-konselor yang memang ditunjuk oleh rumah sakit setempat di mana saya melakukan medikasi khusus itu untuk mendapatkan ruang bahwa sesuatu hal yang dilakukan keluarga itu adalah wajar, karena mungkin pemahaman keluarga yang belum terintegrasi ya, kalau saya bilang belum terintegrasi secara struktur juga dari mana penularan itu, bagaimana cara mencegah. Dan seiring waktu bahwa penguatan dari konselor saya itu juga menguatkan saya yang kedua kalinya bahwa saya harus sehat, saya harus bermanfaat, saya harus produktif. Sampai akhirnya stigma itu secara tidak langsung saya terkikis karena saya pola hidup saya sehat. Jam berapapun saya tidur, saya harus tepati waktu sesuai dengan kebutuhan saya. Ketika saya sudah tidak ada aktivitas rumah, saya maksimal ketika sudah saya minum antiretroviral. Malam saya masih pakai dua kombinasi, masih pakai pecahan sampai sekarang. Dari tahun 2006 sampai sekarang saya masih pakai pecahan. Jadi jam 9 pagi, jam 9 malam. Jam 9 pagi saya harus bangun, saya harus sarapan, saya minum obat. Begitu juga malam. Ketika saya sudah minum obat malam yang dengan kombinasi favipiravir yang efeknya adalah ngantuk, dan memang saya harus istirahat. Dan saya menempatkan diri saya untuk menjadi sosok manusia yang berkualitas sehat. Ya, saya dapatkan itu dari mana? Bagaimana sebuah penjelasan yang disampaikan oleh konselor saya dan juga dokter saya pada saat itu juga yang menjadi penanggung jawab kasus saya selalu mengantisipasi saya. Setelah dari situ saya berpindahlah ke salah satu kota di mana ini kalau ceritanya panjang nih Om Gimbon, mungkin saya kalau dikasih waktu 30 menit saya bisa ceritanya 3 hari 3 malam nih, tapi nggak apa-apa saya pakai. Iya, kita persingkat aja. Nah, akhirnya saya berpindahlah ke salah satu kota yang dimana pada saat itu kota yang saya rasakan jauh lah dari sebuah informasi, tapi ternyata tidak di sana. Ternyata juga Indonesia juga sudah menyiapkan bagaimana memberikan sebuah informasi dan edukasi juga kepada dukungan sebaya di situ. Dan saya mendapatkan motivasi selanjutnya adalah dari kelompok dukungan sebaya. Boleh saya nyebutnya juga kelompok dukungan sebaya itu di Kaliherang di Kabupaten Mempawah di Kalimantan Barat. Yang saya anggap itu adalah daerah terpencil. Dan situ lagi-lagi saya berdomisili di Kabupaten Mempawah, saya mengambil akses obatnya di Pontianak. Karena satu sisi lagi saya menganggap saya takut distigma oleh mantan keluarga istri saya pada saat itu. Tapi seiringnya berlanjut dengan adanya dukungan itu ternyata membuat saya semakin meyakini bahwa ini adalah penyakit yang bukan adalah sebuah penyakit yang kalau di zaman dulu itu adalah penyakit kutukan lah, sebab akibat dari perbuatan kita, kezaliman kita. Tapi saya menganggap ini adalah penyakit yang semua siapa aja bisa terpapar pada penyakit. Semakin saya banyak berkenalan, berdiskusi dengan sesama dan juga konselor-konselor yang berada di sana, tingkat epidemi HIV juga merata di seluruh Indonesia ya.
bahwa saya nggak sendiri. Dengan situlah motivasi hidup saya semakin lama semakin meningkat, peranan peer support juga semakin mendukung saya bahwa saya tidak sendiri. Tadi saya menemukan titik saya bahwa saya sangat membutuhkan sebuah konseling. Karena apa? Dengan seiringnya waktu berjalan ternyata permasalahan-permasalahan aspek kehidupan juga akan membuat saya merasa stres, merasa saya tertekan, dan merasa saya harus berhenti di satu titik yang mungkin saja bisa membuat saya untuk tidak minum obat. Ada pemikiran-pemikiran ketika saya untuk jadi baik pun merasa sulit, untuk menjadi orang yang sehat pun merasa sulit. Saya sempat mengatakan diri saya, udah saya nggak minum obat. Tetapi ketika saya mau melakukan itu, saya bertanya dulu dengan orang. Dan kebetulan orang tersebut sekarang menjadi sahabat saya juga yang ada di sana jauh di daerah, bahwa kalau ente tahu fungsi obat itu apa, dan ente juga tahu ketika Anda memutuskan untuk tidak minum obat itu apa, konsekuensi ada jalan. Dia hanya memberikan sebuah saran, sebuah gambaran, bahwa apa yang menjadi motivasi saya tadi adalah untuk berdaya, berkualitas, produktif, itu disentil sama dia. Ingat, tujuan ente adalah hidup sehat, ingin produktif, ingin berkualitas, ingin sehat tentunya untuk membahagiakan anak dan istri. Tetap dia mengatakan fokuslah pada apa yang ditujukan. Masalah mati, orang tanpa HIV semua mati. Jadi untuk apa Anda mikirkan dengan Anda tidak minum obat, Anda pasti mati. Itu adalah suatu hal yang tolong jangan dijadikan sebuah statement dalam pribadi Anda untuk Anda tidak mengatakan bahwa Anda harus sehat. Dengan kondisi itulah akhirnya saya juga mendapatkan banyak hal ya. Tiga kondisi itu pun semakin larut, semakin saya menguatkan keyakinan, permasalahan sosial juga semakin tinggi. Dan di mana momen-momen tertentu ya dalam sesi konseling itu juga sangat menyentuh saya ketika saya bertanya ketika, dok, ini si anak saya sehat atau enggak? Dok, ini istri saya sehat atau enggak? Dan akhirnya dikuatkanlah oleh si dokter yang berada di jauh di sana di Kalimantan. Kita sudah beralih ke layanan yang lain di kota yang lain juga. Lakukan pemeriksaan itu, lakukan penelitian. Dan ternyata istri itu diberikan edukasi, diberikan sebuah informasi. Dan alhamdulillah sampai sekarang kami semua walaupun kami berpisah, antara istri saya dalam keadaan sehat dan anak saya juga sekarang produktif, kualitas dan juga dalam keadaan sehat. Dan bahwa ternyata pentingnya juga bahwa konseling itu sangat berarti. Kalau tadi disampaikan oleh Mas Puna bahwa konseling itu adalah di mana tempatnya kita buang sampah, di mana tempatnya kita butuh diberikan empati, kita motivasi, dan juga ketika permasalahan kita diceritakan, dia bisa merefleksikan apa yang kita rasakan dan kita merasa nyaman. Sesuatu hal yang nggak mudah bagi saya, karena ketika berangkat dari tadi bahwa menerima status positif HIV itu bukanlah yang mudah. Saya yakin teman-teman yang mungkin di sini terpapar dengan HIV itu bukan adalah yang mudah untuk mendapatkan penerimaan diri. Karena bagaimana kita berdamai dengan keadaan itu yang sulit. Tentunya dengan konseling ini yang sekarang terjadi di era tahun 2024 ini semakin bagus kok. Dan saya merasakan semakin bagus dan semakin baik. Karena apa? Mereka banyak membantu kita ketika ada permasalahan-permasalahan apa yang mau kita ceritakan. Dan mereka dengan senang hati. Kalau dibilang tadi sama Mas Puna adanya WA Group, Butika juga menyampaikan adanya WA Group yang untuk memfasilitasi ini membantu mereka bahwa mereka nggak sendiri. Banyak empati yang didapat dari siapapun, baik itu kerabat, keluarga, ataupun dari sebaya kita.
Malah cenderung yang teman sebaya kita yang lebih peduli dengan kita. Kenapa? Mungkin dia merasa sesama. Karena mungkin dia merasa bahwa perjalanan ini kita nggak sendirian. Hal-hal inilah yang membuat manfaat konseling, manfaat sebuah rawatan pendekatan yang humanis yang masyarakat sangat sekarang ini menguatkan saya sampai sekarang, sampai di titik ini. 2005 saya terinfeksi, saya running 2006, sampai sekarang saya alhamdulillah, dan saya masih diberikan kesempatan Allah untuk tetap bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu semua, teman-teman ada di ruang publik ini. Dan harapannya saya tetap sehat, saya tetap berkualitas, saya tetap berkualitas. Itu saja sih, Gibon, kalau saya boleh berpesan untuk teman-teman di sini yang sama dengan saya selalu menanamkan diri saya. Jangan mati sebelum wafat. Saat ini jangan pernah putus asa. Semua permasalahan itu pasti ada. Tapi bagaimana kita caranya menyelesaikan permasalahan itu, kita berbicara kepada siapa yang merasa kita nyaman, kepada siapa yang merasa kita bisa memberikan semangat hidup kita. Karena tidak semua orang yang ada di hadapan kita adalah orang yang bisa kita percaya. Dan kita berhak membuka status itu kepada siapapun, dan kita juga berhak untuk tidak bercerita kepada siapapun. Itu saja sih dari saya, Om Gibon, mudah-mudahan bermanfaat, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Kesembuhan datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Indra sudah berbagi pengalaman dan kekuatan ya kepada kita semua. Ya, mungkin ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa memang awalnya sebuah proses itu pasti ya tidak selalu mulus ya. Iya. Tapi terkadang dan seringkali ya bahkan kita tidak bisa sendiri, kita butuh orang lain. Nah, salah satu yang bisa kita cari bantuan itu dengan konseling gitu ya, seperti itu ya, enggak ya. Oke, terima kasih. Baik, nah nampaknya udah 3 narasumber nih sudah menyampaikan informasi. Untuk teman-teman yang masih mau bertanya, silakan bisa langsung atau mungkin nulis di kolom chat. Ada yang mau langsung, boleh langsung open mic dan perkenalkan, dan pertanyaannya ditujukan ke siapa. Silakan. Halo, selamat siang. Siang. Saya Sri Sulastri dari Depok. Saya mau bertanya kepada Mas Indra. Saya cuma sharing juga sih untuk berbagi pengalaman. Saya terinfeksi 2014. Saya akses di RSUD Sawangan. Nah, kebetulan kan di sana untuk konseling itu belum terlalu belum terlalu kita bisa kayak di rumah sakit yang lain-lain mungkin ada konselor yang aktif gitu. Tapi saya cuma bilang memang kalau kita mau konseling sangat kita butuhkan untuk kita dukungan mental sebagai ODIF. Karena bukan dari luar saja, bahkan kita dapat stigma itu kadang dari layanan kesehatan itu sendiri. Jadi gimana kita bisa survive kalau dukungan dari layanan kesehatan saja bisa menstigma kita. Jadi itulah kenapa sangat pentingnya konselor kita untuk konseling, untuk kita sharing. Karena kan mereka sebagai konselor kadang bukan ODIF kan. Jadi kita ODIF yang merasa terpuruk, bahkan mungkin kita mengalami tekanan mental. Kita butuh didengarkan, lebih untuk kita lebih bisa konseling yang enjoy, nyaman, kayak begitu. Bukan kita untuk di stigma. Kadang layanan kesehatan sendiri mengejas atau bilang kalau kita ada sesuatu sedikit aja, oh mungkin ibu begini begitu. Jadi kadang yang bikin down dari layanan kesehatan itu sendiri. Tapi
Saya cuma bilang memang dukungan mental itu sangat penting. Konseling itu sangat penting buat ODIF. Jadi saya cuma berbagi sharing dan pengalaman yang saya pernah dapatkan begitu. Selama beberapa tahun saya terinfeksi 2014 sampai sekarang ya, puji Tuhan, maksudnya saya bisa survive. Artinya kalau bukan dari diri kita sendiri yang mau membangun motivasi kita untuk lebih sehat lagi, dari siapa lagi begitu. Jadi ya saya cuma untuk mungkin narasumber yang lainnya, bagaimana kalau ODIF-ODIF lain yang mereka putus asa, bahkan mungkin kalau dia mengalami stigma atau dijudge sama layanan kesehatan yang bukan jadi bikin kita survive, malah jadi kita down begitu. Jadi ya itu dia, sangat butuh sekali dukungan mental dari layanan yang ada di rumah sakit tersebut begitu. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih. Jadi nampaknya lebih ke pernyataan ya, bahwa memang sangat dibutuhkan ya, terutama mungkin di puskesmas dan juga di layanan-layanan yang mungkin di luar Jakarta juga ya, biar merata begitu ya. Betul. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin saya boleh menambahkan, silakan Bu Tika ya. Mendukung dari Bu Sri. Memang betul sekali. Saya waktu itu penelitian ya untuk tesis saya, justru nakes itu memang banyak menjas. Dan itu juga waktu saya jadi kepala puskesmas, saya juga tidak bisa mengatakan apapun karena petugas itu begitu banyak program kerja yang harus dilaksanakan. Dan sekarang setelah ini pengalaman aja ya, cuman berbagi gitu. Setelah saya purna bakti, saya kebetulan dipercaya untuk di KPA Kota Bogor, kami membuka hotline untuk konseling. Jadi di KPA itu siapapun dan kami promosikan siapa yang mau konseling silakan. Jadi mungkin tadi Mas Bona bilang konseling itu harus, oh iya Bu Tika juga mengatakan konseling itu harus nyaman, aman, itu mungkin. Jadi lebih nyaman kami cari tempat di KPA. Itu aja barangkali yang dapat saya sampaikan sebagai berbagi pengalaman. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sekarang juga banyak ya berkembang layanan konseling yang sifatnya online ya, maksudnya tidak harus tatap muka langsung, tapi poin dari kebutuhan konselingnya bisa didapatkan. Ya, juga virtual betul. Dan mungkin itu juga mungkin buat sebagian orang juga mungkin memudahkan ya, karena bisa aja jarak dan waktu jadi kendala, tapi karena ada layanan seperti ini, jadi bisa memberikan tempat gitu ya, tempat untuk melakukan konseling. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, boleh? Boleh, dengan siapa? Saya Henok Ivan, saya ODIF, saya berdomisili di Bekasi. Itu. Baik, saya ingin menanyakan bagaimana cara kita menanggulangi contoh-contoh kasus seperti ini, kan kita berbicara tentang kesehatan mental ya. Jadi kasusnya ini didirikan pada diri saya sendiri. Jadi sewaktu saya sudah mendapatkan status waktu itu sekitar ya tahun lalu, saya saya baru memberanikan diri untuk masuk ke polipsikiatri, untuk mengakses polipsikiatri. Nah, di situ cenderung juga saya mendapatkan stigma bahwa karena status tersebut akhirnya saya didiagnosa penyakit tertentu, ya penyakit mental tertentu. Padahal saya pikir begini, karena memang saya rasakan hidup saya memang berbeda sebelum saya memiliki status. Jadi saya berpikir kenapa nakes ini ya kan berpikir bahwa karena status itulah
akhirnya kita down juga. Padahal sebetulnya tidak, karena memang kan menurut saya pribadi bentukan orang berbeda-beda seperti itu Pak. Jadi memang salah satu hal yang membuat saya keberatan dengan para nakes ini yaitu kurangnya pemahaman dan apa ya, kebijaksanaan lah ya. Jadi ketika kita mengakses psikiatri, berarti kan memang kita tidak punya pilihan lain, ya kan? Kita memerlukan bantuan ahlinya yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Nah, ketika kita datang, kenapa kok malah kita dijudge seperti itu? Jujur memang waktu itu ketika saya ungkapkan alasannya mengapa saya memiliki diagnosa penyakit kesehatan mental, akhirnya nakes itu sendiri pun kaget. Nah, akhirnya saya mikir, oh berarti memang nakesnya ini kurang bijaksana. Bukan kalau menurut saya bukan kurang pengalaman, tapi kurang bijaksana seperti itu. Dan saya nggak berharap aja buat teman-teman yang lain supaya ketika menghadapi nakes-nakes dengan contoh kasus serupa itu tidak ikutan down, tapi justru malah apa ya, kalau saya bilang tuh untuk termotivasi untuk terus aktif gitu, belajar bahwa kesehatan mental pun juga penting walaupun kita sudah memiliki status seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, tadi juga mungkin udah disampaikan juga ya dari Mas Bona juga ya, bahwa tadi kalau contohnya kan konselor gitu, boleh nggak kita ganti mana yang kita cocok, mana yang kita sesuai. Nah, jadi untuk kayak layanan seperti psikiatri juga kalau memang sekiranya tadi kita anggap, wah kayaknya kita nggak cocok nih dengan yang bersangkutan gitu ya, entah karena satu dua hal, ya tidak apa-apa. Maksudnya kita bisa cari lagi apa namanya, dokter yang mungkin ketika kita pertama kali berkunjung menyampaikan kendala kita itu bisa memberikan masukan atau memberi respon yang kita anggap berkenan, kan gitu ya. Jadi ya itu memang tantangan juga ya. Bukan hanya masalah ini aja ya, bukan masalah untuk kesehatan mental. Saya rasa seperti contoh Mas Bona juga tadi, dokter umum juga, ya namanya kita juga manusia, dokter juga manusia, ya kadang-kadang cocok-cocokan juga. Tapi memang tidak harus kita tolerir ya apabila memang ada stigma dan diskriminasi yang benar-benar menyudutkan kita. Itu mungkin itu ya bisa kita garis bawah itu. Terima kasih atas statementnya ya dari Bekasi. Kemudian apakah ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau enggak saya dari kolom chat nih mungkin Mas Bona ada yang nanya nih. Iya. Strategi khusus untuk konseling teman-teman komunitas Gen Z loh. Wah, ini kenapa ini? Maksudnya gimana nih? Ada Bapak Azuri atau Kak Azuri ada? Kenapa nih menanyakan seperti ini nih? Ini bisa di-share atau Gen Z ini Mas Gibor, kalau saya boleh klarifikasi, ini yang paling muda nih ya, Gen Z ini ya. Ya, betul. Yang mereka masih belasan atau mungkin 20-an awal kali ya. Untuk Betul. usia-usia ini. Ya, biasanya karakteristik dari teman-teman atau adik-adik kita, ini kalau saya sebutnya adik-adik ya, atau anak, karena saya keponakan ada yang 20-an awal gitu ya. Mereka karakternya itu sangat into technology, ya. Mereka sangat cepat sekali dengan dan mudah untuk menggunakan teknologi, handphone, wifi, dan lain-lain. Dan kayaknya nggak bisa hidup gitu tanpa wifi, tanpa handphone, atau smartphone gitu. Dan karena banyak atau sering atau cukup sering menggunakan sosial media atau aplikasi-aplikasi yang ada di handphone, sehingga dia juga dengan mudah dan cepat sekali menerima dan menyerap informasi dari berbagai sumber, dan biasanya rentang atensinya atau perhatiannya itu lebih pendek dibandingkan angkatan-angkatan Gen Y, baby boomer gitu ya, yang lebih senior atau
dengan saya pun, dengan angkatan saya pun rentang atensi saya lebih lebar gitu, lebih luas gitu ya dibanding teman-teman yang Gen Z atau adik-adik yang Gen Z ini. Karena apa? Mereka sudah terbiasa dengan hal-hal yang cepat gitu. Dengan aplikasi atau Instagram Reels kan biasanya kalau kita lihat Instagram Reels itu kan cepat banget gitu ya, langsung scroll. Nah, karena atensinya ini lebih pendek, sehingga ketika kita memberikan informasi kepada teman-teman Gen Z, itu pun harapannya kita kasih informasi sedikit-sedikit, kemudian stop dulu. Gitu ya, katakanlah misalnya kita kasih informasi selama 3 menit, atau 5 menit, atau maksimal 10 menit, lalu stop dulu. Kita kasih kesempatan mereka untuk bertanya, atau diskusi dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang bingung nggak? Gitu kan ya. Atau kita sebagai konselor itu juga mengajukan pertanyaan untuk mengecek pemahaman mereka. Baik, terima kasih Mas. Ya, setiap generasi tentu punya karakteristik, jadi memang punya beragam lah ya. Jadi kita juga harus dapat mengerti dan memahami agar proses ya terutama kayak konseling ini dalam rapport building ataupun dalam sesi-sesi konseling bisa sesuai gitu ya dengan klien kita atau lawan bicara kita. Seperti itu ya Mas Bona ya? Iya, betul. Baik, terima kasih Mas Bona. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau belum ada, saya izinkan nih dari Bunda Ida mungkin mau menyampaikan tentang layanan konseling juga ya, Bunda Ida? Ya, baik. Mau berbagi sedikit dulu, kami di Jaringan Indonesia Positif ini punya layanan konseling. Ya, ini lanjut Bon. Ya, ini apa itu Saya Berani? Saya Berani itu salah satu platform yang ada di Jaringan Indonesia Positif. Lanjut. Ya, Saya Berani merupakan program kampanye kesehatan yang secara aktif berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengetahui apa itu HIV dan apa itu AIDS beserta dengan kesehatan seksual dan reproduksi. Lanjut. Pilih yang nomor 1 dengan salam water. Maisang seperti magnet, hangat makeup dan kotoran yang tak terlihat. Gak ada sisa, gak bikin kering. Ya, tujuan kampanye adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap HIV/AIDS dan infeksi menular seksual yang kita lihat saat ini sudah semakin meningkat ya, IMS-nya, menghilangkan stigma akan tes HIV dan IMS serta diskriminasi terhadap orang dengan HIV. Terus berkurang sehingga masyarakat lebih peduli akan kesehatan diri dengan berani dan melakukan tes kesehatan sejak dini. Kampanye Saya Berani juga adalah salah satu yang kita lakukan adalah untuk mengakhiri epidemi AIDS di tahun 2030 yang mana 95%, 95% orang yang hidup dengan HIV bisa terdeteksi. Orang bisa segera mengetahui statusnya dan yang sudah tahu status bisa segera mengakses ARV dan yang sudah akses ARV viral load-nya itu bisa U equal U ya, undetectable and transmisi. Jadi dengan ini yang kita harapkan di ending AIDS di 2030. Nah, sekarang kami di Jaringan Indonesia Positif ya. Kami mempunyai 2 platform untuk layanan konseling. Ya. Satu, kami punya platform namanya Saya Berani. Ini melalui aplikasi WhatsApp. Bisa secara chat, bisa juga secara komunikasi tatap muka melalui video call ataupun tanpa video call. Ada juga melalui media lain, ya, itu kita kita kenal dengan Tanya Marlo. Dan siapa saja sih yang bisa mengakses kedua konseling ini? Semua orang yang di usia remaja sampai dengan lansia, monggo boleh mengakses Saya Berani dan Tanya Marlo. Jam kerja kami di 2 platform tersebut 7 hari seminggu, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 21 malam. Nah, kembali ke ada beberapa chat yang tadi sudah bertanya tentang bagaimana sih untuk bisa jelas tentang
masa jendela. Monggo silakan hubungi kami di Saya Berani kalau memang mau melalui media WhatsApp ya di 0878 bisa slide keduanya mungkin diklik Gibon itu ada nomor WA kita. Buat aja. Iya. 0878 0807 8070. Silakan yang belum mencatat silakan dicatat atau bisa foto. Kami siap melayani informasi tentang HIV, konseling tentang HIV atau konseling tentang penyakit menular seksual atau konseling tentang kesehatan mental. Kami siap di layanan kami karena kami juga di Saya Berani dan Tanya Marlo berjejaring dengan beberapa teman-teman psikolog dan teman-teman psikiater. Jadi kalaupun tidak bisa kami selesaikan tentang kesehatan mental, biasanya kami akan kirim ke teman-teman di Ikatan Psikolog ya ataupun teman-teman psikiater sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman yang konseling kepada kami di Saya Berani ataupun Tanya Marlo. Jadi teman-teman informasikan, kita tidak perlu takut bicara tentang seksual, bicara tentang pengalaman kita membeli seks, pengalaman kita saat kita pergi ke rumah orang yang tahu dia HIV. Apa ya? Apakah saya tertular? Jangan takut. Silakan chat kami. Silakan hubungi kami di Saya Berani atau di Tanya Marlo mulai jam 8 pagi sampai jam 21 malam. Mungkin itu aja Gibon. Terima kasih. Baik Bunda, terima kasih. Ya, buat teman-teman nanti kalau apabila ada ingin mengakses layanan konseling dan sebagainya dapat menghubungi nomor tadi, layanan tadi. Tapi kalau sudah nyaman di konseling di tempatnya atau konseling di layanannya, nggak apa-apa, terus lanjutkan konselingnya agar manfaat dari konseling bisa dapat didapatkan oleh teman-teman. Tapi yang mungkin yang belum atau belum tahu bisa melalui layanan tadi online tadi. Dan juga tadi di KPA Bogor ya juga nampaknya memang sudah menyediakan juga. Jadi itu juga mungkin bisa bisa diakses. Ya, Bunda Ida, kenapa Bunda Ida? Ya, oke. Maaf sedikit, saya tambah sedikit Gibon tadi tadi curhatan dari teman kita Sri Sulastri. Baik, silakan Bun. Ya, terkait tentang konseling. Jadi memang ini saat ini menjadi PR kami di Perkumpulan Konselor VCT HIV Indonesia. Bagaimana ke depannya konseling itu kembali masuk dalam layanan, ya. Kalaupun saat ini teman-teman yang sudah mengakses layanan poli HIV, poli IMS mungkin tidak semaksimal yang didapat oleh Indra pada awal-awal yang kita bicara konseling. Saat ini kami dari PKVHI sedang berusaha supaya konseling itu bisa dihidupkan kembali di layanan VCT, di layanan IMS, ataupun di layanan PDP, sehingga pada saat teman-teman mau tahu status, mau akses ARV, begitu tahu status, tidak lagi diberikan konseling terapeutik, tapi adalah konseling benar-benar yang kita bicarakan, konseling HIV itu apa, konseling penyakit menular itu apa, konseling TBC itu apa, itu yang kita harapkan ke depannya. Jadi mohon dukung kami di PKVHI sehingga nanti konseling bisa dihidupkan kembali di layanan kesehatan, di puskesmas ataupun di rumah sakit. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahin Mas Gibon, terima kasih. Baik, terima kasih Bunda. Ya, benar sekali ya. Jadi sama-sama nih kita terus berusaha agar layanan dapat diakses dengan mudah. Kemudian selain layanan medis, tentu juga layanan konseling juga dapat diakses dengan mudah. Mungkin sudah waktunya juga nih ya kita akhiri karena sudah jam 14.57. Terima kasih buat narasumber yang sudah berbagi informasi, tentunya bisa menjadi bekal buat kita semua dan bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi, sudah hampir 2 jam, tapi intinya semoga apa yang kita dapatkan
pada webinar ini menjadi kebaikan untuk kita semua dan kita bisa berbagi kepada orang-orang lain ya, memberikan informasi ini juga. Terutama tadi misalnya ada yang butuh konseling, mungkin kita bisa share tadi nomor tadi, atau kita bisa berbagi mengenai apa, kita kasih tahu lah apa itu konseling dan sebagainya. Itu mungkin ada pesan-pesan kunci penutup dari narasumber untuk Bu Tika, mungkin ada pesan-pesan kunci Bu Tika? Hidup ini indah. Jadi jangan kalau punya masalah jangan disimpan sendiri. Cari pertolongan, semua akan ada solusinya. Baik, terima kasih Ibu. Mas Bona? Saya nggak ada sih, Mas Gibon. Kayaknya udah disampaikan semua tadi. Dan setuju sama Bu Tika. Jadi pokoknya tetap cari bantuan kalau ada masalah ya. Baik, tapi jangan cari bantuannya ke pinjol ya. Itu sama aja. Boleh minta nomor HP-nya Pak Bona? Boleh nggak ya minta Nanti nomor HP-nya Pak Bona? Nanti saya japri ya Bu Yusniar ya. Ya. Oke, terima kasih. Baik. Kemudian dari Indra mungkin? Ya, mungkin saya singkat aja sih Om Gibon. Wah, HIV bukan akhir dari segalanya. Baik, terima kasih. Oke, kalau begitu terima kasih buat teman-teman semua, Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kegiatan webinar kita